teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Dona, mahasiswi Sistem Informasi Stikom Uyelindo Kupang. Nah, pada tutorial kali ini saya akan memberikan penjelasan materi mengenai CRM atau Customer Relationship Management. Nah, sebelum kita masuk pada materinya, pertama-tama saya mohon kepada teman-teman untuk like, subscribe, dan share video ini. Nah, sekarang kita mulai materinya. Pertama-tama, sebelum kita membahas materinya lebih jauh, saya akan mengajak teman-teman mereview kembali apakah itu marketing. Marketing adalah bagaimana kita atau pelaku usaha menciptakan value atau nilai kepada customer, kemudian kita memperoleh nilai lagi dari customer dan menciptakan hubungan yang kuat dengan customer. Menciptakan, memperoleh value atau nilai dari customer dan menciptakan hubungan yang kuat dengan customer. Apa saja konsep marketing? Konsep marketing dimulai sejak awal abad 19, yakni production atau produk yang bagus akan terjual dengan sendirinya. Derajat penekanannya sangat tinggi, hingga production ini mencapai pada tahun 2009. Kemudian ada konsep marketing sales, yakni iklan kreatif dan penjualan akan mengatasi penolakan dari konsumen. Nah, dan dengan sales ini akan meyakinkan para konsumen untuk membeli. Kemudian ada konsep marketing. Nah, marketing ini konsep ini kita selalu gunakan hingga saat ini, yakni di mana mengatakan konsumen adalah raja dan raja akan selalu dilayani kebutuhannya dan dipenuhi kebutuhannya. Dan konsep terakhir adalah konsep marketing relationship, di mana sukses bila menciptakan hubungan jangka panjang dengan customer. Relationship marketing memfokuskan hubungan jangka panjang, mengutamakan konsumen bukan sekedar penjualan. Service customer menjadi prioritas untuk mengupayakan interaksi dengan konsumen, menumbuhkan komitmen dengan konsumen, dan mengutamakan kerjasama dan rasa saling percaya. Yang berikut adalah mengapa customer relationship itu penting. Penjelasannya, konsumen baru 5-10 kali lebih mahal daripada mempertahankan. Kemudian konsumen bila kecewa, konsumen tersebut akan menceritakan kepada 8-10 lainnya, sehingga 85% peningkatan keuntungan dengan mempertahankan 5% konsumen. Peluang untuk menjual ke konsumen baru hanya 15%, sedangkan untuk konsumen saat ini mencapai 50%. 70% konsumen kecewa dapat kembali asal ditangani dengan benar. Relationship marketing sekarang itu penting. Ya, customer bisa kita artikan sebagai air di dalam sebuah ember. Apabila air yang ada dalam ember itu ada lubangnya di dalam ember, tempat menampung airnya itu, maka kita sebagai ember yang menampung air atau menampung konsumen akan mengalami kerugian. Mengapa customer relation marketing itu sangat penting? Yang pertama, saat pertumbuhan pesat, relationship marketing masih kalah penting dari pembangunan infrastruktur.
Saat pertumbuhan mulai memadai, eksploitasi pelanggan menjadi penting. Sasaran relationship marketing dapat kita umpamakan dengan tangga. Pada tangga pertama, yakni acquiring, kita memperoleh. Pada tangga kedua, kita harus memuaskan customer. Dan pada tangga ketiga, retaining, kita harus mempertahankan customer. Ini adalah saat yang sangat sulit untuk mempertahankan konsumen, dan yang tahap terakhir kita harus lakukan adalah enhancing atau meningkatkan. Apakah CRM atau Customer Relationship itu? CRM kombinasi strategi dan perangkat untuk yang pertama meningkatkan pemahaman konsumen, yang kedua memungkinkan hubungan menguntungkan. Ingat, meningkatkan hubungan menguntungkan dengan konsumen yang loyal. Dan yang ketiga adalah berdampak pada kepuasan pelanggan dan hubungan jangka panjang. Siklus CRM dimulai dari kita sebagai pelaku usaha mengumpulkan data konsumen, kemudian kita melakukan analisa kepada konsumen dan mengidentifikasi target atau kemauan dari konsumen. Siklus ini kita dapat katakan sebagai siklus learning atau pembelajaran. Kemudian setelah kita menganalisa, kita akan mengembangkan program CRM. Setelah kita kembangkan program tersebut, kita akan mengimplementasi program CRM. Kita akan mengimplementasi program CRM dan siklus ini dapat kita katakan siklus action. Kemudian ada 4 aktivitas utama dari CRM. Aktivitas yang pertama adalah extend customer. Extend customer ini memiliki beberapa poin penting, yakni yang pertama, kita harus merasakan dan tanggap. Yang kedua, kita harus melakukan cross-sell dan upsell. Kemudian ada mengoptimalkan kualitas layanan. Yang keempat, menggunakan channel yang tepat. Aktivitas yang kedua ada aktivitas select customer, yakni siapa saja target dari siapa saja target kita, kemudian apakah value targetnya, dan apakah life cycle atau siklus hidupnya, dan bagaimana cara menjangkaunya. Aktivitas yang ketiga adalah aktivitas acquire, yakni menargetkan segmen yang tepat, meminimalisir biaya akuisisi, mengoptimalkan kualitas layanan, menggunakan channel yang tepat. Kemudian ada siklus aktivitas retain customer, yakni memahami kebutuhan individual, tawaran yang relevan agar tetap menjalin kerjasama dengan konsumen. Kemudian memaksimalkan kualitas layanan agar customer tetap merasa nyaman, dan kita perlu menggunakan channel yang tepat. Prinsip utama dari CRM adalah keuntungan yang diberikan kepada customer atau konsumen itu berbeda-beda karena perlakuannya tidak sama kepada semua konsumen. Mengapa tidak sama? Karena kita perlu mengelompokkan hubungan dengan konsumen. Pengelompokan tersebut kita bagi menjadi pengelompokan dengan keuntungannya tinggi dan rendah, serta konsumen dengan loyalitas jangka pendek dan loyalitas jangka panjang. Konsumen dengan loyalitas jangka panjang yang pertama adalah butterflies.
Butterflies adalah kecocokan kebutuhan konsumen dan penawaran perusahaan, potensi keuntungannya tinggi. Dan yang kedua, untuk konsumen jangka pendek adalah strangers, di mana sedikit kecocokan antara kebutuhan konsumen dan penawaran perusahaan, sehingga potensi keuntungan perusahaan paling kecil. Yang kedua adalah pengelompokan konsumen jangka panjang, dibagi menjadi dua, yakni yang pertama ada true friends, ada kecocokan kebutuhan konsumen dan penawaran perusahaan, sehingga potensi keuntungan perusahaan paling tinggi. Dan yang kedua, ada Barnacles, kecocokan terbatas antara kebutuhan konsumen dan penawaran perusahaan, sehingga potensi keuntungan perusahaan itu kecil. Bagaimana kita membuat program CRM? Membuat program CRM, kita harus melakukan yang pertama, membuang konsumen yang merugikan. Kedua, setelah kita membuang konsumen yang merugikan, kita harus mengubah konsumen yang baik menjadi konsumen yang terbaik. Setelah itu, kita harus mempertahankan konsumen yang terbaik. Kemudian ada campaign management, the Capgemini model, di mana ada beberapa siklus. Siklus pertama ada know atau memahami. Know ini terdapat beberapa poin penting. Yang pertama, memahami pasar dan kebutuhan atau preferensi konsumen. Kemudian, eksploitasi pengetahuan tentang konsumen dan kita melakukan segmentasi. Siklus kedua adalah target. Kita melakukan pembuatan penawaran, menentukan strategi marketing, dan gunakan saluran atau channel yang terintegrasi atau terpadu. Yang ketiga adalah siklus sell, di mana memperoleh pelanggan baru, menggunakan sales force secara efektif, dan membuat program marketing. Setelah siklus sell, ada siklus service, di mana mempertahankan konsumen dengan program loyalitas, komunikasi, layanan, dan cross-sell atau upsell. Perspektif marketing dari campaign management adalah seorang marketing manager harus yang pertama menentukan tujuan atau objektif. Yang kedua, identifikasi konsumen. Mengidentifikasi konsumen ini penting loh untuk menargetkan strategi komunikasi, sehingga desain atau memperbaiki produk, penawaran, layanan, promosi, mengukur dampak dari keputusannya, dan memperbaiki keputusan untuk efektif yang maksimal. Langkah-langkah untuk campaign management, yang pertama adalah tentukan tujuan. Bagaimana kita menentukan tujuan? Target konsumen saat ini atau retention strategy, bagaimana kita harus menciptakan loyalitas dari customer, meningkatkan kepuasan customer, dan melakukan cross-selling atau upselling. Yang kedua, target konsumen baru atau acquisition strategy, di mana kita menargetkan konsumen yang karakteristiknya sama dengan pelanggan yang saat ini yang paling menguntungkan. Langkah kedua, kita melakukan identifikasi konsumen, di mana kita lakukan segmentasi dengan cara menentukan konsumen yang tepat, mempergunakan perilaku transaksi masa lalu untuk memperoleh prediksi perilaku di masa mendatang. Yang ketiga, kita lakukan segmentasi dan buatlah karakteristik dari konsumen. Kemudian, kita membuat strategi marketing yang dikhususkan untuk masing-masing segmen. Langkah ketiga, kita melakukan strategi komunikasi dengan cara apa pesan yang akan kita sampaikan kepada customer dan apa saja saluran yang kita pakai, baik itu media internet atau daring, menggunakan telepon, email, surat, dan mesin pencari lainnya. Langkah keempat adalah kita melakukan desain produk, penawaran, jasa, dan promosi.
dengan cara kita melakukan analisa harga, periode penawaran, risiko dan biaya marketing. Yang kedua, merumuskan produk atau penawaran, jasa atau promosi. Kemudian kita tentukan saluran sales dan komunikasi yang paling efektif, baik itu lewat media telekomunikasi seperti internet ataupun lewat iklan di TV-TV. Kemudian kita harus melakukan ukur dampak, adalah langkah kelima, sehingga dampak keputusan harus dapat diuji terlebih dahulu dengan sampel. Dan langkah terakhir adalah memperbaiki keputusan dengan cara memperbaiki penawaran, jasa atau promosi sesuai target yang akan kita tempuh, dan jalankan keputusan untuk seluruh segmen atau populasi. Nah, teman-teman, demikianlah penjelasan materi yang dapat saya berikan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam bertutur kata, dan semoga video ini boleh bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan sekali lagi saya mohon di like dulu dan di share apabila bermanfaat, dan jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di video tutorial berikutnya.